Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salma Azahra dengan NIM 2312187 akan menjelaskan terkait resume materi tim 1 sampai tim 21 pembelajaran geometri di sekolah dasar. Mengukur dan membandingkan panjang benda menggunakan satuan tidak baku kelas 1 sekolah dasar. Pengukuran adalah proses membandingkan nilai besaran yang diukur dengan besaran lain yang sejenis yang telah ditetapkan sebagai satuan. Satuan tidak baku adalah satuan yang menghasilkan nilai ukuran yang berbeda antara satu orang dengan yang lainnya. Alat ukur satuan tidak baku seperti jengkal, depa, hasta, dan langkah kaki. Tim 2, mengukur dan membandingkan berat benda menggunakan satuan tidak baku kelas 1 sekolah dasar. Mengukur adalah kegiatan untuk mengetahui ukuran atau jumlah sesuatu. Membandingkan adalah melihat perbedaan atau persamaan antara dua atau lebih benda. Berat benda adalah seberapa berat atau ringannya suatu benda. Satuan tidak baku adalah cara mengukur yang tidak menggunakan alat atau ukuran resmi yang sudah ditentukan. Tim 3 dengan materi membandingkan durasi waktu, mengukur dan mengestimasi waktu menggunakan satuan tidak baku. Pengenalan jam analog dan digital, jam dikenalkan sebagai alat ukur baku waktu dengan satuan detik, menit, dan jam. Estimasi dan pengukuran waktu kegiatan, siswa mulai menerka lama suatu kegiatan. Misalnya, beberapa menit untuk menjawab satu soal, siswa mulai mengukur waktu aktivitas mereka seperti menyapu, menggambar, atau membaca menggunakan jam analog. Tim 4 dengan materi bangun datar. Bangun datar adalah bentuk dua dimensi yang memiliki panjang dan lebar, tetapi tidak memiliki tinggi atau volume. Bangun datar dibatasi oleh garis-garis yang membentuk sisi dan sudut. Jenisnya seperti segitiga, segi empat, segi banyak, dan lingkaran. Selanjutnya tim 5 dengan materi bangun ruang balok, kubus, kerucut, dan bola. Bangun ruang yaitu bangun yang memiliki ruang atau isi atau volume dibatasi oleh sisi-sisi dan memiliki titik sudut. Kubus memiliki 6 sisi yang berbentuk persegi, 12 rusuk, dan 8 titik sudut. Selanjutnya balok memiliki 6 sisi yang berbentuk persegi panjang, 12 rusuk, dan 8 titik sudut. Kerucut memiliki alas berbentuk lingkaran, 2 sisi 1 rusuk, dan 1 titik sudut. Bola hanya memiliki 1 sisi lengkung dan tidak memiliki rusuk atau titik sudut. Selanjutnya materi komposisi dan dekomposisi bangun datar. Komposisi adalah proses menggabungkan dua atau lebih bangun datar sederhana untuk membentuk bangun datar yang lebih besar atau kompleks. Contohnya, menggabungkan segitiga dan persegi panjang menjadi trapesium atau bangun lain yang baru. Nah, selanjutnya dekomposisi adalah proses memecah suatu bangunan datar menjadi dua atau lebih bangun datar yang lebih sederhana. Contoh, memecah segitiga menjadi beberapa segitiga kecil atau segi empat dan segitiga. Selanjutnya tim 7, posisi benda dan pola di sekitar kita. Posisi benda adalah letak suatu benda terhadap benda lain atau terhadap suatu tempat. Kita dapat menjelaskan posisi dengan menggunakan kata-kata seperti di atas, di bawah, di depan, di belakang, dan di samping, kanan atau kiri. Di antaranya di dalam dan di luar. Nah, pola adalah susunan yang berulang dari bentuk, warna, bahkan ukuran. Jenis-jenis pola ada pola berdasarkan bentuk, pola berdasarkan warna, dan pola berdasarkan ukuran. Selanjutnya, pengukuran panjang. Apa itu satuan panjang? Satuan panjang adalah ukuran yang digunakan untuk menyatakan seberapa panjang suatu benda. Satuan baku panjang adalah yang digunakan secara umum dan diakui secara internasional. Contohnya milimeter, sentimeter, dan meter. Alat-alat untuk mengukur panjang seperti penggaris, meteran gulung, untuk mengukur yang lebih panjang gitu dari 1 meter. Nah, meteran kain bisa juga, sama jangka sorong dan mikrometer. Materi selanjutnya yaitu pengukuran berat satuan baku. Nah, pengertian satuan baku satuan standar yang digunakan untuk mengukur berat benda seperti gram dan kilogram. Perbedaan satuan, yang pertama itu gram, digunakan untuk benda ringan. Kalau kilogram digunakan untuk benda lebih berat, dan hubungan 1 kilo atau 1000 gram. Nah, jenis timbangan, ada timbangan duduk untuk menimbang beras, buah, dan sayuran gitu, seperti di pasar. Atau timbangan gantung digunakan untuk menimbang daging atau ikan besar. Nah, ada juga timbangan digital, itu akurat untuk benda kecil seperti bumbu dapur. Nah, timbangan kodok itu kokoh dan sering digunakan di pasar untuk karung beras dan sayur dalam jumlah banyak. Selanjutnya, timbangan badan khusus untuk mengukur berat badan manusia. Selanjutnya, ciri-ciri bangun datar. Yang pertama itu segitiga sama sisi, memiliki ciri-ciri 3 sudut yang sama besar, yaitu 60 derajat dan memiliki 3 sisi yang sama panjang. Selanjutnya segitiga sama kaki, ciri-cirinya memiliki 2 sudut yang sama besar dan memiliki 2 sisi yang berhadapan sama panjang. Yang ketiga, segitiga siku-siku, ciri-cirinya salah satu sudutnya 90 derajat, memiliki satu sisi miring dan memiliki 2 sisi yang saling tegak lurus. Selanjutnya, persegi, ciri-cirinya memiliki 4 sisi yang sama panjang, memiliki 4 sudut siku-siku yang sama besar yakni 90 derajat dan memiliki 4 titik sudut. Selanjutnya, persegi panjang memiliki ciri-ciri 4 sisi, sisinya berhadapan sama panjang dan sejajar, memiliki 4 sudut siku-siku yang sama besar, yaitu 90 derajat dan memiliki 4 titik sudut.
Selanjutnya layang-layang. Nah, ciri-cirinya itu memiliki dua pasang sisi berdekatan yang sama panjang, memiliki dua sudut berhadapan yang sama besar, dan diagonal-diagonalnya saling berpotongan dan tegak lurus. Selanjutnya jar-ginjang. Ciri-cirinya memiliki dua pasang sisi yang saling berhadapan sama panjang dan saling sejajar, memiliki 4 titik sudut, memiliki saling dua sudut tumpul dan dua sudut lancip, dan memiliki sudut yang saling berdekatan sebesar 180 derajat. Selanjutnya yang ke-8 trapesium. Ciri-cirinya memiliki 4 sisi, 2 sisi yang sejajar dan memiliki 4 sudut, dua jumlah sudut saling berdekatan dengan besarnya 180 derajat. Selanjutnya belah ketupat. Ciri-cirinya memiliki 4 buah sisi yang sama panjang, memiliki 4 titik sudut, sudut-sudut saling berhadapan, besarnya sama. Selanjutnya segi 6. Ciri-cirinya memiliki 6 sisi yang sama panjang dan memiliki 6 sudut yang sama besar. Selanjutnya yaitu materi komposisi dan dekomposisi bangun datar di kelas 4. Komposisi bangun datar komposisi artinya menyusun beberapa bangun datar menjadi bentuk baru. Contohnya dua segitiga bisa disusun menjadi satu persegi panjang. Nah, tujuannya apa sih? Karena untuk mengenal bentuk baru dan gabungan bangun-bangun yang berbeda. Selanjutnya yang kedua itu dekomposisi bangun datar. Nah, dekomposisi artinya memecah satu bangun datar menjadi beberapa bagian yang kecil, yang lebih kecil. Contoh persegi panjang bisa dipotong menjadi dua segitiga. Tujuannya mengenal bentuk-bentuk pembentuk suatu bangun. Nah, selanjutnya petualangan keliling bangun datar. Pengertian keliling itu, keliling adalah jumlah panjang semua sisi suatu bangun datar. Nah, keliling persegi itu dengan rumusnya 4 kali sisi. Nah, semua sisi persegi memiliki panjang yang sama. Nah, yang kedua itu keliling persegi panjang. Nah, rumusnya itu 2 kali panjang tambah lebar. Nah, terdiri dari 2 sisi panjang dan 2 sisi lebar. Nah, yang tiga itu keliling bangun segi 4 lainnya seperti jajar genjang. Nah, rumusnya itu 2 kali alas tambah A tambah B. Selanjutnya trapesium, belah ketupat, layang-layang, jumlahkan semua sisinya gitu. Dimasukkan dengan rumus tersebut. Nah, selanjutnya keliling lingkaran. Rumusnya itu 2 kali V kali R atau K V kali diameter, atau menggunakan konstansa V itu sama dengan 3,14. Selanjutnya keliling segitiga. Rumus keliling itu A tambah B tambah C. Bisa segitiga sama sisi, sama kaki, atau sembarang. Itu sama aja. Selanjutnya susunan bangun datar gabungan kelas 5. Nah, pengertian bangun datar gabungan, bangun datar bangunan adalah bangun yang terbentuk dari 2 atau lebih bangun datar sederhana seperti persegi panjang, segitiga, lingkaran, dan lainnya. Nah, pengertian keliling, apa sih keliling itu? Keliling adalah panjang seluruh sisi luar dari suatu bangun datar. Langkah menghitung keliling bangun datar gabungan yang pertama itu tentukan bentuk-bentuk dasar yang menyusun bangun gabungan. Yang kedua, hitung panjang sisi luar saja, abaikan sisi yang menempel atau tersembunyi di dalam bangunan gabungan. Yang ketiga itu jumlahkan panjang seluruh sisi luar untuk mendapatkan kelilingnya. Nah, selanjutnya luas bangun datar. Siswa memahami konsep luas sebagai ukuran permukaan serta menghitung luas berbagai bangun datar seperti segitiga, persegi panjang, jajar genjang, trapesium, belah ketupat, dan layang-layang. Selanjutnya menghitung luas bangun datar gabungan. Nah, bangun datar gabungan itu apa sih? Bangun datar yang terbentuk dari penggabungan 2 atau lebih bangun datar sederhana. Nah, untuk menghitung luasnya, kita harus memecah bangun tersebut menjadi bagian-bagian yang lebih sederhana, menghitung luas masing-masing bagian, lalu menjumlahkannya atau mengurungkannya jika perlu. Selanjutnya, menghitung durasi waktu dan mengukur besar sudut. Nah, satuan waktu adalah satuan untuk mengukur hasil pengukuran lamanya waktu. Satuan waktu biasanya dikenal dengan jam, menit, detik, dan lain-lain. Sudut adalah daerah yang dibatasi oleh 2 sidar garis pangkalnya yang berimpit. Sudut pada suatu benda disebut dengan pojok benda. Selanjutnya, materi kekonura, vis atau mengkonstruksi, mengurai bangun ruang, dan visualisasi spasial. Mengkonstruksi bangun ruang adalah gabungan beberapa bangun ruang menjadi bangun ruang baru dengan cara berdampingan, ditumpuk, dan kombinasi. Nah, mengurai bangun ruang yaitu bangun ruang besar dapat dipisahkan menjadi beberapa bangun ruang yang lebih kecil. Selanjutnya visualisasi spasial. Nah, tampilan bangun ruang dari berbagai sisi seperti tampak depan, belakang, kanan, atas, dan bawah. Nah, selanjutnya membandingkan karakteristik bangun datar dan bangun ruang. Bangun datar itu berbentuk rata seperti segitiga, persegi, dan lingkaran. Nah, punya panjang dan lebar. Bangun ruang itu bentuk yang punya volume seperti kubus, bola, dan tabung, punya panjang, lebar, dan tinggi. Nah, kita bisa temui bentuk-bentuk ini di barang-barang rumah, dari ubin yang berbentuk persegi sampai kaleng susu yang berbentuk seperti tabung. Selanjutnya materi menentukan lokasi pada peta yang menggunakan sistem berpeta. Nah, materi ini berfokus pada pengenalan dan pemahaman konsep koordinat kartesius sederhana kepada siswa kelas 6. Nah, dalam bahan yang dikembangkan ini pendekatan tematik dan kontekstual melalui cerita petualangan koordinat. Siswa diajak memahami atau menuliskan dan membaca pasangan bilangan dalam sistem koordinat X dan Y.
Nah, tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan pemahaman konseptual siswa, tidak hanya sekedar menghafal, tetapi benar-benar memahami posisi titik berdasarkan sumbu horizontal atau sumbu X dan vertikal atau sumbu Y. Oke, cukup sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.